Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam semua. Perkenalkan saya atas nama Dini Turalo. Teman-teman boleh banget panggil saya Dini biar kita lebih akrab. Saya kelas 2A, saya jurusan administrasi bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman singkat saya. Namun sebelum itu saya punya pantun buat teman-teman nih. Ke hutan belantara mencari bunga, jalan berliku penuh tantangan. Pengalaman itu sungguh berkesan, membawa makna di setiap keingatan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat berbicara di depan teman-teman, untuk menceritakan secara singkat mengenai pengalaman hidup yang menginspirasi saya dan kiranya nanti dapat menginspirasi teman-teman semua. Sebelum itu saya akan membacakan subtopik dari presentasi saya kali ini. Yang pertama, alasan memilih tempat PKL, kemudian pengalaman utamanya. Manfaat PKL yang pertama, pastinya teman-teman akan punya pengalaman praktis di dunia kerja. Kemudian teman-teman dapat membangun jaringan profesional dan teman-teman akan dapat meningkatkan kepercayaan diri. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya boleh meminta teman-teman membayangkan teman-teman lagi nonton di bioskop nih. Teman-teman lagi nonton film apa aja. Tiba-tiba HP teman-teman bunyi, ada yang nelpon atau enggak, di samping kiri dan kanan teman-teman mereka bertanya, kalau sudah nonton kita mau makan apa nih? Kalau sudah nonton kita mau kemana lagi nih? Saya yakin kalau teman-teman ada di posisi itu, teman-teman gak akan ngerti alur cerita dari film yang teman-teman tonton itu seperti apa. Teman-teman gak akan ngerti pesan dari film yang teman-teman tonton itu apa. Sulit untuk memahami itu, sama halnya dengan saya yang saat ini sedang berbicara di depan teman-teman, tapi teman-teman masih pegang HP-nya, masih cerita dengan teman-teman yang ada di sebelah kiri dan kanan. Saya yakin teman-teman gak akan ngerti apa maksud, apa pesan dari pengalaman yang saya ceritakan kepada teman-teman. Jadi saya sangat minta tolong kepada teman-teman untuk menyimpan HP-nya dulu, untuk di silent, dan pandangannya tolong banget untuk difokuskan ke depan, ke saya. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa sih di sini yang alumni dari SMK? Boleh angkat tangannya? Baik. Oke, silahkan diturunkan kembali. Ternyata teman-teman hanya ada 4 orang yang alumni SMK dari 50 mahasiswa atau mahasiswa yang hadir pada hari ini. Nah, rata-rata SMA ya, tapi nggak apa-apa. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman singkat saya sewaktu saya PKL. Nah, teman-teman yang alumni SMA yang nggak tahu apa sih itu PKL, apa sih yang dibuat saat PKL, apa sih suka dukanya PKL. Nah, PKL itu singkatan dari praktek kerja lapangan. Buat teman-teman yang alumni SMA yang penasaran dengan PKL, teman-teman jangan berkecil hati karena teman-teman akan merasakan nanti di semester 7 saat teman-teman akan magang. Tapi teman-teman coba deh teman-teman searching di Google, apa sih perbedaan PKL dan magang? Pasti teman-teman akan mendapat jawaban bahwa PKL dan magang perbedaannya hanya di penyebutannya saja. Tetapi saat teman-teman sudah PKL, teman-teman SMK pasti sudah tahu bahwa anak PKL dan anak magang itu perbedaannya jauh besar. Saya sudah merasakannya sewaktu saya PKL di kantor pajak, karena sewaktu saya PKL di kantor pajak ternyata ada juga anak Unhas kalau saya nggak salah ingat yang PKL bersamaan dengan saya di kantor pajak itu. Nah, sewaktu saya pertama kali PKL di pajak itu saya ditugaskan di ruangan Suki dan saya PKL 6 orang. Kita dipisah jadi satu orang mendapatkan ruangannya masing-masing. Nah, sewaktu saya di ruangan itu, saya bertemu dengan 10 karyawan, kira-kira 10 karyawan yang pastinya memiliki kepribadian, sikap yang berbeda-beda. Ada nggak sih yang tahu teman-teman di sini bagaimana perasaan saya sewaktu pertama kali PKL, sewaktu pertama kali saya masuk ke ruangan itu? Takut, sedih, bahagia. Oke, baik. Semua perasaan itu memang benar saya alami. Nah,
Teman-teman, sewaktu saya PKL, karena saya mendapatkan ruangan Suki, ruangan ini pekerjaannya tidak bisa, atau kebanyakan pekerjaannya tidak bisa ditangani oleh orang lain. Makanya sewaktu saya PKL mendapatkan ruangan Suki itu, saya hanya hampir mungkin dalam satu hari saya hanya melakukan 2 kegiatan saja, karena memang ya pekerjaan di sana, di ruangan itu tidak bisa ditangani oleh orang lain. Tapi it's okay. Nah, hari pertama saya nggak kerja apa-apa, malah pembimbing saya hanya kasih saya laptop. Dia hanya nyuruh saya buka YouTube, nonton, karena pembimbing saya tahu saya lagi bosan. Saya nggak bikin apa-apa. Bayangin, dari jam 8 sampai jam 4 sore saya nggak bikin apa-apa. Apa yang mau saya tulis di buku laporan PKL saya? Nah, saya kebetulan mendapatkan pembimbing laki-laki. Dia cuek. Nah, pikiran saya, bagaimana saya bisa melakukan komunikasi. Saya memutar otak bagaimana caranya saya bisa masuk di setiap karakter yang berbeda-beda, di setiap karyawan. Di hari kedua saya PKL, di hari Senin, sudah disepakati bahwa kita akan memakai baju putih. Ya, saya pakai baju putih. Bukannya saya menarik perhatian pegawai, bukan menarik dalam istian caper ya, tapi saya juga butuh hubungan yang baik dengan pegawai. Ternyata di hari itu saya dimarahi karena ternyata saya memakai baju yang ada coraknya di bagian lengan. Karena ternyata peraturan dari kantor itu, kalau hari Senin itu pakainya baju putih polos, tapi saya pakai baju putih yang bercorak. Saya kena omel. Itu pengalaman yang buat saya sedih, malu. Saking malunya saya nggak berani minta maaf. Dari pengalaman ini saya juga mendapatkan banyak pembelajaran, dimana saya harus menyesuaikan sikap saya, kebiasaan saya kepada orang yang saya temui, di mana saya berada, di tempat mana saya berada. Dan teman-teman juga harus dapat menyesuaikan pakaiannya teman-teman, karena itu akan mencerminkan diri teman-teman seperti apa. Jadi teman-teman, jangan takut ya untuk PKL setelah mendengar cerita saya. Nah, mungkin ini cerita singkat saya. Semoga dari cerita singkat saya ini teman-teman dapat mengerti bahwa ternyata di setiap tempat perlu penyesuaian. Teman-teman harus tahu, teman-teman harus bisa mengerti karakter setiap orang supaya teman-teman lebih mudah untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya meminta maaf jika ada yang kurang, jika ada yang tidak sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Terima kasih.